Hai, selamat datang di Mantra Dunia. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dalam negara yang semakin terhubung dan kompleks, setiap negara memiliki citra yang terbentuk dari kebijakan, sejarah, dan interaksi globalnya. Namun, ada beberapa negara yang seringkali menjadi sorotan negatif dan mendapat sentimen kurang baik dari masyarakat internasional. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri alasan dibalik reputasi buruk beberapa negara, melihat bagaimana persepsi internasional terbentuk, serta mengupas dampak dari citra negatif tersebut terhadap dunia secara keseluruhan. Jadi, di sini aku udah rangkum nih 5 negara yang paling dibenci di dunia. Kira-kira negara apa aja ya? Ayo kita bahas sama-sama. Israel sering kali menjadi sorotan dalam berbagai diskusi internasional, terutama terkait konfliknya yang berkepanjangan dengan Palestina. Nah, negara ini berada di urutan kelima dalam daftar negara yang paling banyak mendapat sentimen negatif di dunia. Dan kira-kira apa ya yang menyebabkan Israel begitu kontroversial dan sering kali dibenci oleh berbagai pihak? Salah satu alasan utama mengapa Israel banyak mendapat kritik adalah konflik berkepanjangan dengan Palestina. Sejak berdirinya pada tahun 1948, Israel telah terlibat dalam berbagai perang dan perselisihan dengan negara-negara tetangganya. Pendudukan wilayah Palestina, pembangunan pemukiman ilegal, serta tindakan militer yang seringkali dianggap berlebihan telah memicu kecaman dari berbagai negara dan organisasi hak asasi manusia. Israel memiliki kebijakan luar negeri yang agresif, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan. Negara ini seringkali menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kepentingannya yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara lain di daerah Timur Tengah. Dan selain itu pula, dukungan kuat dari Amerika Serikat terhadap Israel juga menjadi faktor yang memicu ketidaksukaan dari berbagai negara. Banyak organisasi internasional yang mengkritik Israel atas pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap warga Palestina. Kebijakan blokade terhadap Gaza, pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar, serta tindakan keras terhadap demonstrasi seringkali dianggap sebagai bentuk penindasan. Gerakan Zionis yang menjadi dasar pendirian Israel juga menjadi salah satu faktor yang memicu ketidaksukaan terhadap negara ini. Beberapa pihak menganggap Zionis sebagai ideologi yang eksklusif dan diskriminatif, yang menyebabkan ketegangan dengan komunitas Muslim dan Arab di seluruh dunia. Korea Utara seringkali menjadi sorotan dalam berbagai diskusi internasional, terutama karena kebijakan pemerintahannya yang tertutup dan agresif. Negara ini berada di urutan keempat dalam daftar negara yang paling banyak mendapat sentimen negatif di seluruh dunia. Faktor pertama yang menyebabkan kenapa sih Korea Utara masuk ke dalam daftar 5 negara yang paling dibenci di dunia, yaitu karena negara ini memiliki sistem pemerintahan paling otoriter di dunia. Jadi, sejak berdirinya pada tahun 1948, negara ini telah dipimpin oleh keluarga Kim dengan kontrol penuh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Nggak ada yang namanya kebebasan berbicara, media dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, dan warga negara yang dianggap melawan rejim dapat menghadapi hukuman berat, termasuk kamp kerja paksa. Alasan yang kedua adalah karena negara ini memiliki program nuklir yang agresif. Negara ini telah melakukan berbagai uji coba nuklir dan rudal balistik yang seringkali memicu ketegangan dengan negara-negara lain, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Ancaman nuklir dari Korea Utara menjadi perhatian utama dalam keamanan global, dan banyak negara telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadapnya sebagai bentuk tekanan diplomatik. Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Pemerintahannya menerapkan kebijakan yang membatasi akses informasi dari luar,
sehingga warganya hanya mendapatkan berita dan propaganda yang dikendalikan oleh rejim. Hubungan diplomasinya juga sangat terbatas, kecuali dengan sekutu yaitu Tiongkok dan Rusia. Banyak organisasi internasional yang mengkritik Korea Utara atas pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Kamp kerja paksa, eksekusi tanpa pengadilan, serta pembatasan kebebasan individu adalah berbagai contoh pelanggaran yang sering kali dilaporkan. Beruang merah, yaitu julukan yang sering diberikan kepada negara Rusia, adalah salah satu negara yang paling banyak mendapat sentimen negatif di dunia. Dengan sejarah panjang dan penuh dengan konflik geopolitik, kebijakan luar negeri yang agresif, serta hubungan yang tegang dengan negara-negara barat, membuat Rusia seringkali menjadi pusat kontroversi global. Kira-kira apa aja yang menyebabkan negara ini begitu dibenci oleh berbagai pihak? Alasan yang pertama yaitu karena Rusia seringkali membuat kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara barat. Sejak Perang Dingin, Rusia dan Amerika Serikat telah bersaing dalam berbagai aspek, mulai dari militer hingga ekonomi. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 silam semakin memperburuk citra negara ini di mata dunia. Karena hal inilah, banyak negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai bentuk tekanan diplomatik. Di dalam negeri, Rusia dikenal sebagai negara dengan pemerintahan yang sangat kuat dan terkadang dianggap otoriter. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara seringkali dibatasi dan banyak jurnalis serta aktivis yang menghadapi tekanan dari pemerintah. Pemimpin Rusia yaitu Vladimir Putin telah lama menjadi figur kontroversial yang mendapat kritikan dari berbagai pihak karena kebijakannya yang dianggap membatasi demokrasi. Dan faktor yang terakhir yang memperkuat citra negatif Rusia adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai pihak. Media barat seringkali menggambarkan Rusia sebagai negara yang agresif dan tidak demokratis. Sementara itu, media Rusia sendiri berusaha membangun citra sebagai negara yang berdaulat dan melawan dominasi barat. Perang informasi ini semakin memperkuat persepsi negatif terhadap Rusia di mata dunia. Amerika Serikat seringkali terlibat dalam berbagai konflik internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi militer di negara-negara seperti Irak, Afghanistan, dan Suriah telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kehancuran. Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek global, politik, ekonomi, dan militer. Namun, pengaruh luas inilah yang juga membawa konsekuensi berupa sentimen negatif dari berbagai negara dan kelompok masyarakat di dunia. Banyak yang menganggap bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang terlalu dominan serta sering ikut campur dalam urusan negara lain dan memiliki kebijakan luar negeri yang kontroversial. Jadi, Amerika Serikat seringkali terlibat dalam berbagai bentuk konflik internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi militer di negara seperti Irak, Afghanistan, dan Suriah telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kehancuran. Banyak pihak yang menganggap bahwa Amerika Serikat sering menggunakan kekuatan militernya untuk kepentingan politik dan ekonomi, bukan semata-mata demi stabilitas global. Amerika juga banyak mendapat kritik karena dukungannya terhadap Israel dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina. Banyak negara terutama di daerah Timur Tengah menganggap bahwa Amerika sering memberikan pelindungan dan bantuan yang tidak seimbang kepada Israel. Sehingga hal tersebutlah yang dianggap memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Sebagai pusat ekonomi dunia, Amerika Serikat memiliki perusahaan-perusahaan multinasional dan mendominasi pasar global. Namun, sistem kapitalisme yang diterapkan seringkali dianggap merugikan negara-negara berkembang. Banyak pihak yang mengkritik bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang dibayar dengan upah murah demi keuntungan yang maksimal. Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dalam industri media dan hiburan.
film, berita, dan budaya populer yang berasal dari negara ini seringkali membentuk opini publik secara global. Namun, banyak yang berpendapat bahwa media Amerika seringkali bias dan digunakan sebagai alat propaganda untuk membenarkan kebijakan luar negeri negara tersebut. Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia, seringkali menjadi pusat perhatian dalam berbagai diskusi global. Di balik pengaruhnya yang luas, negara ini juga menghadapi sentimen negatif dari berbagai pihak. Banyak survei yang menunjukkan bahwa Tiongkok seringkali dianggap sebagai negara yang paling dibenci di dunia. Tiongkok dikenal memiliki kebijakan luar negeri yang ekspansif, terutama dalam hal klaim wilayah. Sengketa di Laut Cina Selatan telah memicu ketegangan dengan negara-negara tetangganya, termasuk Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Selain itu, hubungannya dengan India juga mengalami ketegangan akibat perselisihan perbatasan di Himalaya. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, Tiongkok memiliki pengaruh besar dalam perdagangan global. Namun, banyak negara yang merasa bahwa dominasi ekonomi Tiongkok merugikan mereka. Kebijakan perdagangan yang agresif, praktik dumping, serta ketergantungan dunia terhadap produk-produk Tiongkok seringkali menjadi sumber ketidakpuasan. Tiongkok memiliki sistem pemerintahan satu partai yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Pembatasan kebebasan berbicara, sensor internet, serta perlakuan terhadap kelompok minoritas seperti Uighur di Xinjiang telah memicu kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok memperburuk citra negara ini di mata dunia. Banyak pihak yang mengkritik cara Tiongkok menangani awal penyebaran virus, serta kurangnya transparansi dalam memberikan informasi kepada dunia. Ternyata dunia ini dipenuhi dengan berbagai sudut pandang ya sob tentang negara-negara yang paling kontroversial. Dimulai dari Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Korea Utara, hingga Israel. Seringkali mendapat kritikan dan sentimen negatif dari berbagai pihak. Tapi, apakah kebencian terhadap mereka benar-benar berdasar? Atau ada faktor lain seperti propaganda, kepentingan politik, atau bias sejarah yang membentuk persepsi kita? Setiap negara memiliki sisi baik dan buruknya. Perspektif berbeda dapat mengubah cara kita melihat suatu negara. Jadi, apa pendapatmu? Apakah ada negara lain yang menurut kamu seharusnya masuk dalam daftar ini, atau mungkin ada faktor lain yang belum kita bahas? Jangan lupa bagikan opinimu di kolom komentar ya sob. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton.